Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ada dua pilar sosialisme Islam. Pilar yang pertama kedermawanan. Omong kosong kalau orang ngomong sosialisme, ngomong persaudaraan, kebersamaan kalau tidak ada kedermawanan. Kita saudara ya, kita manusia yang sama, tapi terus pelit. Tidak ada gunanya. Gunanya kesadaran egaliter, kepedulian, persaudaraan itu kan untuk biar kita mudah berbagi. Tidak ada yang satu sangat senang, yang satu sangat susah. Kan arahnya ke situ. Tidak sekedar merasa kita manusia yang sama, tapi juga berbagi kesedihan dan kesenangan yang sama. Di antara jalannya kedermawanan. Harus ada kedermawanan. Kalau tidak ada kedermawanan, yang tadi diomongkan di depan semuanya itu omong kosong. Kedermawanan itu kerelaan setiap orang untuk berbagi dengan apa yang dia miliki. Kalau di Quran kan bahkan kamu belum disebut bertakwa kalau belum memberikan yang kamu cintai. Jadi bukan sesuatu yang sudah bekas. Jadi bukan hanya mantan yang dikasihkan ke orang lain, tapi lebih afdol lagi yang masih dicintai. Jadi kalimatnya Al-Quran kan begitu. Belum disebut bertakwa sebelum memberikan tunfiku mimma tuhibbun. Jadi kalau ingin jadi orang mulia, berikan yang kamu cintai. Itu kalau yang dikasih mau loh ya. Kadang-kadang kamu cinta tapi yang lain dikasih nggak mau. Kayak gitu aja dikasih, Pak. Oke, barang maksudnya bukan orang. Nanti kamu orang. Terus jadi kedermawanan. Kenapa sih kedermawanan itu karakter dari sosialisme Islam? Karena dalam kedermawanan yang pertama orang bisa menaklukkan egonya, mengorbankan dirinya, tidak mementingkan diri sendiri atau kelompok. Ciri paling gampang. Kalau ada orang teriak-teriak, ceramah, nasihati orang, maksa orang untuk kita harus cinta tanah air, kita harus peduli sesama, tapi dia sendiri nggak dermawan. Ceramah dong, ayo nyumbang, ngumpul semua. Lalu sampean nggak nyumbang, lu saya kan panitianya. Doa itu kan. Iya. Yang lain disuruh dermawan, dia ngakune panitia. Oke. Nggak, itu menunjukkan bahwa kita nggak cuma ngomong loh. Egalitarian itu ada efeknya, rela berkorban untuk yang lain. Nggak harus saya duluan. Kepentingan saya dipending dulu, nanti kita seneng bareng-bareng. Nah, itu semangat kedermawanan. Bisa sih saya beli mobil yang terbaru, edisi paling baru, enggak lah. Edisi di bawahnya dikit, yang sebagian kasih saudara-saudara yang mungkin cuma butuh sepeda, ontel, mungkin cuma butuh. Nah, itu kedermawanan namanya, kepedulian sosial. Ya meskipun bukan konyol, bukan altruis. Kalau altruis itu dirinya sengsara, orang lain yang bahagia, enggak begitu. Nah, itu namanya konyol. Bahagia ya bareng-bareng. Gitu loh. Susah, ya jangan terlalu jauh jaraknya. Ya memang ada orang tertentu ya sumpek, tapi ya enggak usah jauh-jauh lah jaraknya. Kita berbagi dikit, biar mereka juga merasakan hidupnya lebih bahagia. Seperti kita juga lebih bahagia dengan yang kita miliki, dia dengan yang kita kasih lebih bahagia. Rasa itu kan tidak kuantitatif, tapi kualitatif. Kita sama-sama lebih bahagia meskipun jenisnya beda. Terus yang kedua, berbagi kesejahteraan, itu pasti. Terus membantu orang. Kalau kita berbagi, itu membantu orang meningkatkan self-esteem, harga diri orang-orang yang tertindas, orang-orang yang terpinggirkan. Bahwa mereka ini
juga masih eksis loh, masih kita perhatikan, masih kita anggap manusia, makanya kita bantu. Sehingga dia tidak mengutuk kemiskinannya. Dia tidak merasa hina dengan dia miskin. Itu pahala luar biasa. Betul. Jadi mengorbankan kepentingannya untuk orang lain. Ya, misalnya kamu punya teman satu kos, kamu punya pacar, dia tidak punya. Ya nggak harus tiap malam minggu kamu apel lah. Dari 1 bulan mungkin 1 minggu kamu sama temanmu itu yang satu. Kasihan dia tiap malam minggu sendirian. Misalnya, itu kan berbagi. Dia merasakan malam minggu tidak sendiri meskipun hanya 1 minggu. Kamu juga meskipun terkurangi 1, tapi kan di minggu yang lain kamu bisa sama dia. Itu contoh kedermawanan. Oke. Jadi mengorbankan milikmu sedikit meskipun yang kamu cintai, kan begitu. Oke. Ini loh hakikatnya kedermawanan itu. Jadi dermawan itu bukan kok terus rata. Orang semuanya punya 10.000, bukan begitu. Bukan sama rata katanya Pak Cokro, tapi sama rasa. Itu loh. Kalau kamu bahagia, ya mbok kamu bikin yang lain yang sedang tidak bahagia itu bahagia. Meskipun kadar kuantitas bahagianya beda. Kalau kamu bahagianya punya mobil baru, tetanggamu itu mungkin hanya punya sepeda Honda baru sudah bahagia. Mbok kamu berbagi dikit, itu loh maunya. Jadi hakikatnya kedermawanan itu bukan ratanya, tapi rasanya. Kalau sedang susah ya susah bareng-bareng, meskipun mungkin level susahnya beda, kesulitan yang ditempuh beda. Sedang seneng juga begitu. Jadi yang dilahirkan adalah sama rasa. Kita senasib ya, kan begitu. Oke, terus pilar yang kedua, kalau tadi kedermawanan. Yang kedua, persaudaraan. Jadi sosialisme itu omong kosong kalau tidak ada persaudaraan. Kalau menganggap rival, kita tiap hari nganggap yang lain saingan. Kalau di Pak Cokro disebut kata dasar sosialisme itu dari bahasa Latin socius, bahasa Belanda maker, bahasa Indonesianya sahabat, teman, bahasa Jawane konco, bahasa Arabnya sahabah. Jadi pertemanan. Makanya Nabi sama sahabatnya itu sangat egaliter. Tidak disebut murid, tidak disebut santri. Santri-santrinya Nabi, misalnya Abu Bakar, Umar, kan tidak begitu. Sahabat-sahabatnya Nabi egaliter. Makanya oleh Pak Cokro disebut sosialis Islam itu. Jadi pertemanan dasarnya itu persaudaraan. Saya bilang tadi, kalau saudara kan mudah, apa-apa lebih enak. Kalau memberi sama saudara itu kan tidak berat. Tapi kalau ke orang lain kita beratnya luar biasa. Oke, terus ya zaman dulu katanya Pak Cokro, ini baru geser ke Islamnya. Jadi zaman dulu sosialisme ini, misalnya zaman Nabi, itu sukses luar biasa. Kenapa? Semangatnya semangat agama. Agama itu kan menyentuh dasar emosi kita. Cuma belakangan gerakan-gerakan sosialis katanya Pak Cokro mulai meninggalkan agama, apalagi yang basisnya Marx dan kawan-kawan. Hasilnya apa? Jadi materialistik. Hitung-hitungan materi. Siapa yang dapat lebih banyak? Jatuhnya yang seperti kita saksikan, jungkir baliknya sosialisme. Runtuhnya banyak negara komunis. Kenapa? Kehilangan visi Tuhannya, kehilangan visi agamanya. Padahal justru sejak awal kan tadi Pak Cokro mengingatkan, perekat yang paling kuat bagi orang yang beragama itu agamanya. Yang bisa sangat menggerakkan orang yang beragama loh ya, yang percaya sama agamanya, itu agamanya. Maka agama harus jadi sumber solusi, jadikan dia kekuatan. Jangan sebaliknya, saya bilang tadi, agama sering jadi sumber masalah. Dia jadi blok
bagi pengembangan diri kita. Dia jadi penghalang. Kita salah memposisikan agama. Dulu gerakan-gerakan sosialis yang dilakukan oleh para nabi itu sukses. Kenapa? Dasarnya agama. Ya kayak sosialisme yang digagas oleh Pak Cokro. Jadi kelirunya di situ katanya Pak Cokro. Jadi persaudaraan, dasar yang kedua. Baik kedermawanan atau persaudaraan, basisnya agama. Makanya disebut sosialisme Islam. Kenapa Islam? Indonesia 90% Muslim. Kalau ingin berjuang membebaskan diri dari penjajahan Belanda, yang Muslim kompak aja perjuangan sudah 90% sukses. Tinggal beberapa yang lain. Kan itu logikanya Pak Cokro. Jadi kalau ini bisa dimanfaatkan, ini kekuatan yang luar biasa. Sebenarnya logika ini bisa kita pakai hari ini. Cuma sayangnya kita sudah terlanjur fragmentasinya luar biasa. Kita pecahnya terlalu banyak. Jadi ngumpulinnya pelan-pelan satu-satu. Yo, disadarkan mau, cuma yang menyadarkan harus dari kelompokku. Kalau dari kelompok yang lain nggak mau, yang lain sesat semua. Logika kita kan begitu sekarang. Itu yang agak susah, kita bersatu lagi. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.